Salam saudara sekalian, kita masih bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas topik selanjutnya, yaitu berbicara tentang unsur-unsur dari penelitian. Jadi di dalam penelitian itu banyak hal yang harus dipahami terkait dengan pokok-pokok penting dalam penelitian itu sendiri. Ya, saya langsung share screen untuk bagian ini, yaitu kita bahas tentang unsur-unsur dan konsep dasar dalam sebuah penelitian. Ya, jadi kita bahas unsur-unsur dan konsep dasar dalam sebuah penelitian. Ya, sebentar saya kasih pointer ini. Ya. Yang pertama di dalam penelitian yang harus dipahami itu adalah konsep awal. Apa itu konsep awal? Konsep awal adalah fakta yang diserap ini, iya, panca indera. Yang diserap oleh panca indera direkam oleh otak untuk diungkapkan kembali. Konsep awal ini diabstraksikan atau digambarkan sebagai suatu uraian ringkas sederhana mengenai fakta tersebut, sehingga juga disebut konsep sederhana. Jadi, konsep awal. Nah, memang kalau saudara nanti mengadakan penelitian, sudah harus punya pemahaman ini. Jadi, saudara mau penelitian apa? Setelah saudara mulai tetapkan, saudara harus mulai mendeskripsikan konsep awal abstraksi dari hasil pengamatan saudara. Ya, hasil pengamatan saudara. Saudara ungkapkan secara ringkas sederhana sebagai suatu konsep awal dari penelitian saudara. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya itu istilah. Istilah adalah nama atau lambang yang mempersepsikan abstraksi konsep awal atau konsep sederhana itu. Misalnya iktus. Ya, saudara paham itu iktus. Salik misalnya. Burung. Ya. Burung saudara pasti paham ini maksudnya apa, kan begitu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang definisi. Apa itu definisi? Istilah yang dijelaskan secara khusus mengidentifikasi suatu pengertian yang jelas dan khusus mengenai istilah tersebut dan menyatakan batasan-batasan pengertian yang jelas. Ini perlu definisi. Ya, istilah yang dijelaskan secara khusus begitu. Nah, jadi saudara kalau saudara nanti membuat sebuah judul, topik ya, begitu judul, saudara paham kalau ambil di situ kata-kata yang mau saudara pakai. Ya, memang kadang itu satu istilah itu bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda oleh setiap orang, sesuai dengan konteks, mungkin tempat juga, situasi dan kondisi. Oleh karena itu di dalam bagian ini, jadi kalau saudara mulai kerjakan proposal itu ada namanya definisi istilah. Supaya apa? Supaya pembaca itu paham istilah-istilah yang dipakai itu maksudnya apa di dalam penelitian itu. Sehingga memang perlu didefinisikan dengan baik. Pengertian. Pengertian adalah penjelasan secara proporsional dan memadai dari definisi. Definisi. Jadi, pengertiannya apa? Jadi di bab 2 banyak ini akan dibahas ini. Pengertian. Itu penjelasan secara proporsional atau memadai dari definisi Anda. Konsep. Nah, tadi ada konsep awal, ini konsep. Seharusnya tadi gabung ya. Iya. Selanjutnya adalah konsep. Konsep adalah definisi atau formulasi gagasan yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena. Misalnya, untuk menggambarkan perpindahan penduduk dari kota ke kota disebut desa ke kota urbanisasi. Lalu konsep mengenai iman, fertilitas, transmigrasi, ya ini macam-macam. Itu konsep. Apa itu konsep? Ya, formulasi gagasan. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu
sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena. Ya, itu terkait dengan konsep ya. Yang selanjutnya itu adalah fakta. Fakta adalah kenyataan dalam kondisi dan situasi senyatanya secara apa adanya di dalam konteks. Fakta, fakta atau mitos? Fakta. Ya. Tinggal dengan mertua memang sudah menjadi hal biasa. Namun menurut saya, menurut penelitian, tinggal dengan mertua ternyata lebih rentan untuk terkena stres. Mungkin terkena stres, yaitu fakta. Faktor. Faktor adalah fakta yang bernilai mempengaruhi. Ya. Faktor, resiko, potensi, faktor. Ya. Faktor adalah fakta yang bernilai mempengaruhi. Seperti itu. Proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan atau statement mengenai sesuatu atau realita yang dapat dinilai kebenarannya. Hubungan antar faktor atau hubungan antar konsep yang mengarah pada pembentukan suatu nilai atau kesimpulan dan dapat dinilai sebagai benar atau salah. Proposisi disebut juga sebagai embrio dari teori. Jadi proposisi itu apa? Pernyataan mengenai suatu atau realita yang dapat dinilai kebenarannya. Hubungan antar faktor atau hubungan antar konsep yang mengarah pada pembentukan sebuah nilai atau kesimpulan dan dapat dinilai sebagai benar atau salah. Nanti kita akan lihat lebih jauh tentang proposisi. Ya, seperti itu ya. Apa hubungannya dengan hipotesis ya? Ya. Teori adalah suatu sistem gagasan atau prinsip-prinsip umum yang ditarik dan disimpulkan, dibakukan dari fakta-fakta sebagai sebuah formula, rumusan yang menerangkan atau menjelaskan gejala atau sesuatu. Misalnya teori gravitasi, teori penciptaan, teori evolusi. Sistem atau gagasan atau prinsip-prinsip umum yang ditarik dan disimpulkan. Sehingga muncullah sebuah teori. Dibakukan dari fakta-fakta sebagai sebuah formula rumusan yang menerangkan segala sesuatu. Misalnya ya teori evolusi. Jadi teori evolusi itu manusia berasal dari kera. Itu semua dilakukan ya ini berdasarkan sebuah penelitian misalnya begitu ya. Luar biasa sehingga akhirnya dihasilkan sebuah rumusan formula ya, tentang teori itu, teori evolusi. Hukum atau dalil adalah teori atau rumusan mengenai sesuatu yang sudah diuji dan terbukti. Ini kalau dalil ini sudah teruji. Nah, kita akan lihat di sini ada proposisi dan dalil. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat realita. Proposisi ini dapat diuji kebenarannya. Preposisi atau proposisi. Apabila sebuah proposisi sudah dirumuskan sedemikian rupa, sementara diterima untuk diuji kebenarannya, maka itu disebut sebagai hipotesis. Bila proposisi sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung data empiris, disebut dalil atau hukum. Nah, ini hubungan antara proposisi, hipotesis, dan dalil. Nah, nanti saudara cek lagi ini, bagian ini penting ya. Asumsi dasar. Asumsi dasar adalah fakta atau anggapan dasar yang tidak perlu diuji kebenaran. Jadi asumsi dasar merupakan anggapan yang diterima tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansinya dapat diterapkan. Asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam suatu uang, ini untuk umum ya. Itu asumsi dasar. Kalau di pemerintahan kan asumsi dasar ekonomi makro. Kira-kira seperti itu. Mari kita akan lanjutkan dengan hipotesis. Apa itu hipotesis? Secara etimologi, hipotesis berasal dari kata hipo, lemah, kurang, dan tesis, pendapat atau penyataan.
Secara sederhana, hipotesis dapat diartikan sebagai pendapat atau kesimpulan yang masih lemah, masih kurang, kesimpulan yang belum sempurna, belum final. Oleh karena itu harus diuji, dibuktikan kebenarannya. Ya, saya ini cukup jelas. Setelah diuji dan dibuktikan melalui serangkaian penelitian ilmiah, hipotesis menjadi tesis. Ya, saya rasa ini cukup jelas ya, cukup jelas. Fungsi hipotesis memberi prediksi mengenai kesimpulan awal atau kesimpulan atau jawaban yang mungkin mendapatkan kerangka penyimpulan, merupakan dugaan dan kesimpulan awal yang membantu mengarahkan peneliti sehingga tetap fokus pada penyelesaian masalah. Menolong efektivitas penggalian data sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir itu kita bahas adalah variabel. Variabel adalah konsep atau fenomena yang mempunyai variasi nilai, ya, bentuk, kualitas, kuantitas, mutu, dan sebagainya. Contoh umur, tinggi badan, jenis kelamin, pendidikan, golongan rasa, dan sebagainya. Semuanya menyatakan nilai tertentu dan dapat bervariasi. Jadi variabel ada variabel X dan variabel Y. Itu kalau di dalam penelitian kan begitu ada. Nanti kita kenal. Jadi kalau saudara pasti ditanya, skripsi judul saudara ini satu variabel atau dua variabel? Oh, variabel tunggal, Pak. Ya sudah. Oh, dua variabel. Mana variabel X dan variabel Y? Mana variabel dependen dan independen yang mempengaruhi dan dipengaruhi? Nah, mari kita akan belajar variabel menurut bentuknya. Yang pertama itu adalah variabel nominal. Ini ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala pengukurannya ya. Apa itu variabel nominal? Variabel yang ditetapkan atas dasar penggolongan atau kategori. Variabel ini bersifat deskrip, memisahkan, mengkhususkan, dan saling pilah. Contoh jenis kelamin, status pekerjaan, status perkawinan, itu variabel nominal, ya, penggolongan atau kategori. Variabel ordinat, variabel yang dibentuk berdasarkan atas jenjang atribut tertentu, misalnya tinggi rendah, rendah tinggi dengan segala, misalnya mengenai kedudukan, gradasi, tingkat penghasilan, itu ordinat. Skala pengukuran, jenis pengukuran dia. Seperti itu. Variabel internal, interval, maksudnya internal. Ya. Variabel interval. Variabel yang dibangun dari pengukuran. Dalam pengukuran tersebut diasumsikan dalam satuan pengukuran yang sama. Misalnya, dalam interval 1 tahun, interval jumlah, jarak, dan sebagainya. Contoh, variabel pertambahan anggota jemaat gereja di Surabaya dalam waktu 1 tahun 2 sampai 45. Ya, itu. Interval ya. Dalam interval 1 tahun. Ya, ini jadi variabel yang dibangun dari pengukuran. Dalam pengukuran tersebut diasumsikan dalam satuan pengukuran yang sama, yaitu selama dalam 1 tahun ya sekitar 20 sampai 45 jiwa. Ya, interval. Variabel rasio, variabel yang memiliki angka 0 untuk muter. Angka 0 muter. Umur, jumlah barang. Selanjutnya, variabel menurut fungsinya. Ini yang penting, ya harus saudara paham. Yang pertama itu variabel bebas, independent variable. Disebut juga sebagai variabel stimulus, variabel yang mendorong, menyebabkan, dan mempengaruhi. Nah, ini penting ya. Atau disebut juga sebagai variabel predikator atau variabel intention. Intinya adalah bahwa variabel bebas merupakan ubahan yang menjadi sebab berubahnya variabel lain atau menyebabkan timbulnya variabel dependent atau tergantung. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi.
variabel yang lain yang membuat ubahnya menjadikan sebab berubah variabel lain. Biasanya variabel X itu variabel independen. Variabel dependent atau variabel dependent variable disebut juga variabel output, yaitu variabel hasil atau keluaran. Sesuai namanya, variabel ini merupakan variabel tergantung, terikat, dan tidak bebas. Variabel dependent adalah ubahan terikat sebagai hasil atau pengaruh dari dan akibat dari variabel independen. Variabel bebas mempengaruhi. Apa itu variabel moderator atau moderator variable? Variabel moderator ialah ubahan yang dapat memperkuat, memperlemah hubungan atau perbedaan antara variabel independen dan variabel dependen. Sifatnya merupakan ubahan yang dapat diukur, dimanipulasi, dipilih, dan ditempatkan. Misalnya, antara variabel penginjilan independen dan relasinya dengan pertumbuhan gereja dependen, ditempatkan seminar KKR sebagai pemuritan sebagai variabel moderator. Misalnya ya pengaruh penginjilan terhadap pertumbuhan gereja dalam relasinya terhadap pertumbuhan. Apakah penginjilan mempengaruhi pertumbuhan gereja? Oh, ternyata selain penginjilan, pertumbuhan gereja juga dipengaruhi oleh misalnya KKR, pemuritan, dan seterusnya. Karena itu, variabel moderator adalah ubahan yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan atau perbedaan antara variabel. Ya, akhirnya disimpulkan penginjilan mungkin tidak terlalu kuat mempengaruhi pertumbuhan ke gereja misalnya. Variabel intervening atau antara variabel intervening variable itu ialah ubahan yang secara teoritis diyakini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi hal itu tidak dapat diukur ataupun dimanipulasi. Pengaruhnya hanya dapat disimpulkan dari hubungan yang ada antara variabel bebas dan variabel tergantung. Misalnya, dalam hal-hal kualitatif seperti tingkat perasaan seseorang, tingkat kerohanian, dan seterusnya, walaupun pada satu sisi jelas-jelas tampak pengaruhnya. Jadi, ini memang menarik, yaitu apa itu variabel antara itu ubahan yang secara teoritis diyakini mempengaruhi hubungan antara X dan Y, tetapi itu tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Sebenarnya ada pengaruh, tetapi memang ya susah untuk diukur seberapa jauh pengaruhnya. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya itu variabel kendali atau kontrol. Kontrol variabel itu variabel kendali adalah ubahan yang ditentukan oleh peneliti sebagai bentuk kontrol, terutama jika hendak melakukan penelitian yang bersifat komparatif atau perbandingan. Misalnya, pada kelompok gereja diuji, diberi pelajaran pemuritan, gereja yang diuji maksudnya, dan kelompok gereja yang gereja banding tidak. Lalu dianalisa hasilnya. Perbedaannya signifikansi pemuritan, sejauh mana pengaruhnya dan sebagainya. Jadi ini ada gereja yang pakai pemuritan dan ini ada gereja yang tidak pakai pemuritan. Lalu coba dianalisa. Ya, seperti itu. Apakah ternyata pemuritan memiliki pengaruh yang luar biasa? Ya, itu namanya variabel kontrol. Ya. Ini ada contoh-contoh juga. Variabel menurut jenis hubungannya, yaitu ada variabel simetris. Yakni jika variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel yang lain, demikian juga sebaliknya. Ini ya, independen. Ini benar-benar ya X tidak mempengaruhi atau Y tidak mempengaruhi. X tidak dipengaruhi dan Y tidak dipengaruhi oleh X. Kalau timbal balik, jika suatu variabel menjadi sebab atau pengaruh dan juga akibat atau dipengaruhi dari variabel lain,
Demikian pun sebaliknya. X dan Y saling mempengaruhi. Ya, seperti ini ya. Yang terakhir, hubungan variabel asimetris, yakni jika satu atau lebih dari variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat. Hubungan asimetris tunggal, yakni jika satu variabel bebas menyebabkan atau mempengaruhi variabel yang lain, misalnya X mempengaruhi Y. Hubungan variabel multivariat atau adalah jika beberapa variabel bebas mempengaruhi variabel. Kita lihat contohnya. X mempengaruhi, X1 mempengaruhi, X2 mempengaruhi, dan X3 mempengaruhi. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Ini materi yang cukup padat, sudah harus ulang lihat ini video. Dan sudah harus memahami, khususnya terkait dengan hipotesis dan juga variabel, ini yang penting. Nanti saya akan bahas lagi terkait dengan variabel untuk menambah pemahaman saudara. Dan kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan saudara nanti sampaikan ke saya ya. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Semangat untuk terus mengerjakan, membuat proposal untuk skripsi saudara. Dan kalau ada pertanyaan, silakan saudara hubungi saya melalui WA ataupun saudara bisa bertanya ke saya melalui chat. Ya, sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.